Halo guys, kembali lagi bersama aku. Nah, hari ini guys, aku mau kasih tahu ke kalian info tentang virus COVID-19 atau Corona yang sedang melanda negeri kita. Subscribe ya. Untuk menghindari virus ini, kalian harus menjaga kesehatan tubuh masing-masing ya guys. Oke guys, ini aku kasih tipsnya. Bisa juga ya, dengan cara minum vitamin C secukupnya. Kira-kira apa lagi guys ya manfaatnya? Nah, kita juga harus banyak minum minuman yang memiliki banyak protein zat baik untuk tubuh kita. Contohnya seperti guava. Berikut ini adalah manfaat dari jus guava bagi kesehatan tubuh kita. Manfaat lainnya seperti berikut ini ya. Di masa pandemi corona COVID-19 seperti sekarang, buah jambu tak hanya bisa dijadikan cemilan di waktu senggang saja, tetapi bisa dijadikan sebagai imun tubuh agar lebih kuat lagi. Jambu biji kaya akan kandungan vitamin C, vitamin A, serta kalium. Dengan berbagai kandungan tersebut, manfaat jambu biji merah untuk kesehatan sudah tidak diragukan lagi. Selain bisa memberikan daya tahan tubuh demi menangkal virus corona, COVID-19, dan manfaat jambu biji sangat banyak. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui dong manfaat dari buah guava yang bisa dijadikan jus juga. Dan rasanya pasti lezat banget guys. Kita juga harus mengonsumsi makanan seimbang dan bernutrisi bagi tubuh kita. Tugas kalian sekarang adalah menjaga diri sendiri serta memakai masker dan juga APD yang lengkap ya. Tugas kalian sekarang adalah menjaga kesehatan sendiri. Kita simak lagi. Dan juga memakai masker serta APD yang lengkap ya. Nah, sebenarnya apalagi sih contoh-contoh manfaat dari makanan seperti sayur atau buah yang kita konsumsi? Silakan disimak penjelasan berikut ini. Pandemi COVID-19. Pada saat masa pandemi COVID-19 sekarang ini, masyarakat dianjurkan untuk menjaga kesehatannya. Salah satunya adalah dengan rutin mengonsumsi buah dan sayur yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau disebut imun tubuh. Manfaat lainnya seperti vitamin C bisa didapatkan dari buah pepaya, jeruk, dan jambu biji. Sementara itu, vitamin E bisa didapatkan dari produk sayuran seperti tauge, wortel, bayam, lobak hijau, dan juga brokoli. Vitamin C juga mampu meningkatkan kadar glutathione di dalam tubuh yang bekerja setiap hari loh. Glutathione adalah antioksidan pada tubuh yang dapat menjaga sistem kekebalan tubuh. Konsumsi vitamin C 500 mg setiap hari dapat meningkatkan kadar glutathione sampai 50%. Info penting, seperti yang telah kita ketahui bahwa sekarang seluruh dunia sedang mengalami merabanya COVID-19 atau virus corona. Jadi kita harus memakai APD yang lengkap atau alat pelindung diri yang lengkap. Yang pertama adalah masker. Terdapat dua macam jenis masker, yaitu yang pertama adalah masker. Yang kedua, lalu apa sajakah kegunaan masker tersebut? Simak tayangan berikut ini. Fungsi masker medis atau N95 ini ditunjukkan untuk tenaga medis yang sehari-hari menangani pasien dengan resiko penyebaran yang tinggi untuk terpapar. Masker N95 ini mempunyai kemampuan filtrasi atau penyaringan yang baik. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan fungsi dari masker medis atau N95? Yuk kita pelajari lagi tentang masker kain. Fungsi masker kain. Masker kain dapat digunakan oleh masyarakat saat berada di tempat umum. Masker kain yang digunakan masyarakat minimal ada 3 lapis yang bisa digunakan oleh masyarakat. Apabila sudah basah, bisa dicuci kembali loh dengan bersih. Nah, ini adalah contoh orang yang memakai masker N95.
Sedangkan yang ini adalah contoh orang yang memakai masker kain. Nah, ini adalah cara memakai masker yang benar. Nah, kita memakai masker jika kita sedang batuk atau pilek dan juga jika kita sedang berangsur pulih dari sakit ya teman-teman. Caranya bagaimana? Yang pertama, tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan ya. Yang kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Yang ketiga, lepas masker yang telah Anda gunakan dengan hanya memegang tali. Ingat, hanya memegang tali dan langsung buang ke tempat sampah ya teman-teman. Cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah ya. Nah, biar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah ya teman-teman. Dan ingat, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Itu dilakukan ketika kita batuk ataupun pilek ya guys. Waspadalah. Kelompok usia di bawah 20-an tahun berada pada setengah resiko infeksi virus corona daripada di atas umur atau usia 20-an ya teman-teman. Jadi harus hati-hati dan juga waspada ya. Variasi tersebut adalah 21% dari mereka yang berusia 10 hingga 19 tahun cenderung menunjukkan gejala dibandingkan dengan dengan 69% dari usia di atas 70-an tahun. Nah, ini adalah data kasus positif dan juga yang sudah sembuh serta yang sudah meninggal, dan juga ini terdapat penjelasan tentang kabupaten, kota, atau provinsi yang terkena virus COVID-19 ataupun corona yang di Indonesia. Nah, ini datanya ini sesuai dengan tanggal 30 Juli 2020 ya guys. Mari kita simak data-data yang positif virus corona atau COVID-19 sedunia ya. Nah, ini adalah contoh gejala-gejala klinisnya. Apa sih contoh-contohnya? Yang pertama adalah demam. Yang kedua adalah batuk dan juga pilek. Yang ketiga adalah letih lesu. Dan yang keempat adalah sakit tenggorokan. Yang kelima ini adalah gangguan sesak pernafasan gitu ya. Jadi kalian juga harus waspada ya. Nah guys, sekedar info aja. Nah, si demam ini di atas 37,9 derajat Celcius ya guys. Nah, kalau itu kita sudah benar-benar hati-hati ya guys. Nah guys, ini adalah contoh penularannya. Dengan cara apa? Nah, yang pertama droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Yang kedua yaitu kontak pribadi seperti menyentuh dan juga berjabat tangan. Yang ketiga adalah menyentuh benda atau permukaan dengan virus yang berada tepat di atasnya. Nah, cara mencegah yang pertama yaitu tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin adalah sebagai berikut. Nah, yang kedua yaitu cara mencegah kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan seperti berikut. Nah, ini adalah contoh cara mencegah penularan menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Nah, bagaimana? Kalian sudah ngerti belum tentang penularannya? Yuk kita simak lagi. Sekarang kita beralih ke new normal.
Kira-kira bagaimana sih suasana new normal ini? Simak terus ya. Di dalam new normal ini, kita perlu banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Di masa new normal ini, kita harus lebih ketat menjaga protokol kesehatan. Biarpun kita sudah diizinkan untuk beraktivitas kembali ataupun kerja kembali ya guys. Inilah penjelasan terkait dengan virus corona yang telah melanda sedunia. Sebelumnya saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak untuk para dokter, para medis dan juga para relawan. Dan juga para donatur yang telah berbelasungkawa untuk membantu kita menghadapi COVID-19. Mari kita perangi virus corona. Yuhu, yuhu. Semoga virus corona lenyap dari Sekian bumi video kita dari ini. aku, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen ke seluruh sosial media kalian ya. Bye!